di sebuah desa terpencil bernama Niki Kerso. Setiap malam, suara ketukan di pintu kayu rumah itu selalu terdengar. Tidak keras, tapi cukup membuat jantung berhenti berdetak. Tak ada yang tahu siapa yang mengetuk, hingga suatu malam, pintu itu terbuka sendiri, dan di baliknya berdiri sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Inilah kisah nyata yang terjadi di desa Niki Kerso. Kisah tentang dosa, ketakutan, dan arwah yang menuntut kepala untuk disatukan kembali. Bersiaplah, karena setelah mendengar cerita ini, kamu mungkin akan mendengar ketukan di pintu rumahmu malam ini. Desa Niki Kerso terkenal tenang. Jalanannya hanya diterangi lampu-lampu tua yang memancarkan cahaya kekuningan, samar seperti lilin yang kehabisan minyak. Saat malam tiba, suara jangkrik dan lolongan anjing menjadi nyanyian khas desa itu. Di sanalah Rina tinggal bersama suaminya, Bima, di rumah sederhana berdinding semen dan beratap seng tua. Malam itu, jam di dinding menunjukkan 23.40. Rina masih duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya yang belum juga pulang. Hujan gerimis turun, menimbulkan bunyi lembut di atas atap seng. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Awalnya, Rina mengira itu Bima. Ia berdiri, menegakkan badan, lalu berjalan pelan ke arah pintu. "Mas," panggilnya. Tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, 3 kali, pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Ketika Rina membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Hanya embun malam, bau tanah basah, dan kabut tipis yang menggantung di halaman. Lampu teras berkedip 2 kali sebelum akhirnya padam. Rina menelan ludah. Ia menoleh ke kanan kiri. Tak ada bayangan orang lewat. Tak ada suara langkah menjauh. Udara terasa berat, dingin menusuk tulang. Ia buru-buru menutup pintu dan mengunci dari dalam. Setelah itu, rumah terasa sunyi sekali. Bahkan detak jam pun terdengar jelas. Tik, tik, tik. 10 menit kemudian, suara mesin motor terdengar mendekat. Bima akhirnya pulang. "Kamu kok kelihatan pucat, Rin?" tanya Bima sambil meletakkan jaketnya yang masih basah. "Mas, tadi ada yang ngetok pintu. Pas aku buka, nggak ada siapa-siapa," jawab Rina lirih. Bima tertawa kecil. "Ah, kamu itu penakut. Mungkin anak kecil iseng. Tapi, Mas, jamnya selalu sama." Pas hampir tengah malam, Bima hanya menghela napas. "Udahlah, tidur. Besok juga lupa." Namun malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Tepat pukul 23.40. Kali ini, Rina tidak langsung membuka pintu. Ia mendekat pelan, menempelkan telinga ke kayu pintu. Dari balik sana, ia mendengar suara samar, seperti seseorang berbisik, berat dan serak. "Tolong, kepalaku." Rina menjerit kecil dan mundur. Ia lari ke kamar, membangunkan Bima yang tertidur pulas. "Mas, Mas, ada yang ngomong dari luar." Bima bangun dengan wajah kesal. "Kamu tuh halu, Rin. Sudah, besok aku pasang gembok biar kamu tenang." Rina menggigit bibirnya, tapi hatinya yakin itu bukan halusinasi. Keesokan paginya, Rina menemukan noda merah di lantai depan pintu. Noda itu seperti bekas darah yang sudah mengering, panjangnya sekitar sejengkal. Ia jongkok, menyentuh dengan tisu. Baunya amis. "Mas, lihat ini deh," katanya saat Bima hendak berangkat kerja. Bima menatap sebentar, wajahnya menegang, lalu cepat-cepat berkata, "Ah, itu mungkin cat dari tukang yang lewat." Namun Rina tahu Bima berbohong. Ia melihat mata suaminya bergetar, seolah sedang menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Malam ketiga, Rina tak sanggup lagi menahan rasa takut. Ia menyiapkan kamera kecil, menaruhnya di atas meja dekat pintu
untuk merekam siapapun yang datang. Ketika jam hampir menunjukkan 23.40, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu ruang tamu meredup dan tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Rina menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tidak membuka pintu. Namun dari celah bawah pintu, terlihat bayangan dua kaki berdiri diam di teras. Kaki itu kotor, penuh lumpur. Tiba-tiba terdengar suara lirih. "Tolong, sambungkan kepalaku." Lampu padam. Rina menjerit sekeras-kerasnya. Ketika Bima datang berlari dari kamar, suara ketukan itu berhenti mendadak. Rumah kembali hening. Bima menyalakan senter ponsel dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Tapi di lantai teras terlihat bekas jejak kaki berlumpur dan percikan darah kecil yang mengarah ke jalan depan. Rina gemetar. Bima hanya terdiam lama menatap bekas itu sebelum akhirnya berkata lirih, "Jangan buka pintu kalau ada yang ngetok, Rin, mulai malam ini." Namun dalam sorot matanya, Rina melihat sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut. Ada rasa bersalah. Hujan turun lebih deras malam itu. Suaranya memantul di atap seng rumah Rina, seperti ribuan jari mengetuk pelan secara bersamaan. Udara terasa lembab dan aroma tanah basah bercampur dengan bau besi karatan dari pagar depan. Sejak malam sebelumnya, Rina tak bisa tidur. Bayangan kaki berlumpur di depan pintu terus menghantui pikirannya. Ia tahu ada sesuatu atau seseorang yang datang setiap pukul 23.40 dan entah kenapa sosok itu hanya muncul ketika Bima belum di rumah. Sore itu, sebelum suaminya pulang kerja, Rina duduk di depan laptop mungilnya, mencoba memutar ulang rekaman dari kamera kecil yang ia pasang di ruang tamu malam sebelumnya. Awalnya, layar menampilkan gambar biasa. Ruang tamu remang dengan lampu kuning pucat, kursi rotan, dan pintu kayu yang tertutup. Namun, ketika jam di layar menunjukkan 23.39, sesuatu mulai berubah. Cahaya lampu bergetar, seolah-olah ada bayangan besar yang menutupi bohlam dari luar. Suara samar terdengar, bukan ketukan, melainkan seperti seretan berat di depan pintu. Rina mendekatkan wajah ke layar. Detik berikutnya, tok, tok, tok. Ketukan itu muncul, pelan tapi jelas. Rina menahan napas. Di layar, dari pantulan kaca jendela di sebelah pintu, terlihat sesosok manusia berdiri diam. Tingginya sekitar 170 cm, tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan lehernya kosong. Tidak ada kepala di atas bahunya. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada layar. Sosok itu mengangkat tangan kanannya yang kotor berlumpur, lalu mengetuk pintu 3 kali lagi. Setelah itu, perlahan-lahan ia berbalik, dan Rina bisa melihatnya lebih jelas dari pantulan kaca jendela. Di tangannya yang lain, ia menggenggam kepala manusia dengan wajah hancur dan darah menetes ke tanah. Suara napas Rina tercekat. Ia menutup laptop seketika, dadanya naik turun cepat. Ia baru sadar bahwa selama menonton rekaman itu, ia menahan napas hampir 1 menit. Saat Bima pulang malamnya, Rina langsung menunjukkan rekaman itu dengan tangan gemetar. "Mas, lihat ini. Aku nggak bohong. Ini yang ngetok tiap malam," katanya. Bima diam lama. Matanya menatap layar tanpa ekspresi, tapi jemarinya mengepal kuat. Setelah rekaman selesai, ia menutup laptop pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Hapus rekamannya, Rin." Sekarang juga Rina menatap bingung. "Loh, kenapa dihapus? Itu bukti kalau kita diganggu, Mas." Namun Bima malah berdiri dan menatap Rina dengan wajah pucat. "Kamu nggak ngerti. Hapus aja. Jangan tanya kenapa." Nada suaranya tegas, tapi terdengar seperti orang yang ketakutan pada sesuatu yang ia tahu pasti.
Rina tidak menurut. Malam itu, ketika Bima tidur, ia menyimpan rekaman itu di flash disk kecil dan menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di lemari. Ia merasa harus tahu siapa sosok tanpa kepala itu dan kenapa mengetuk pintu rumahnya. Keesokan harinya, Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, matanya merah, dan jaketnya penuh cipratan lumpur. "Motorku tadi hampir mogok di jalan sawah," katanya cepat, sebelum Rina sempat bertanya. Tapi Rina memperhatikan hal lain. Ada bercak darah kecil di bagian bawah celana Bima. "Mas, itu darah?" Bima segera menunduk, menutupi dengan tangan. "Ah, bukan Rin. Kena karat dari rantai motor." Rina tahu dia berbohong lagi. Sejak malam-malam penuh ketukan itu terjadi, Bima selalu punya alasan aneh, selalu pulang larut, dan selalu terlihat gelisah. Malam itu, Bima tertidur lebih awal. Rina duduk di ruang tamu sendirian, menatap pintu. Angin malam berhembus masuk lewat celah jendela. Tepat pukul 23.40, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Rina menahan napas. Kali ini, ia tidak berani membuka pintu. Tapi, dari celah ventilasi di atas pintu, tampak bayangan seseorang berdiri di teras. Lalu terdengar suara berat dan serak, sama seperti yang terekam di video. "Tolong, sambungkan kepalaku." Tiba-tiba, pintu bergetar keras, seperti diketuk oleh benda berat. Dug, dug, dug. Rina menjerit dan mundur ke belakang, tapi pintu itu terus berguncang hebat, seolah seseorang di luar berusaha mendobrak masuk. Lampu ruang tamu berkedip-kedip hingga akhirnya padam sepenuhnya. Dalam gelap, Rina mendengar suara langkah basah. Ceplak, 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 seperti seseorang berjalan di genangan darah. Lalu, dari celah bawah pintu, mengalir cairan merah pekat, menetes ke ubin, menyebar, membentuk genangan. Rina tak kuat lagi. Ia berlari ke kamar sambil berteriak memanggil suaminya. "Mas, Mas Bima." Bima terbangun dengan wajah panik. Ia berlari ke depan, membuka pintu kamar, dan langsung mencium bau busuk menyengat dari ruang tamu. Ketika ia menyalakan senter ponsel, Rina menunjuk ke arah pintu depan. Genangan darah masih terlihat, tapi tidak ada siapapun di sana. "Mas, aku lihat bayangan orang di luar. Aku dengar suaranya lagi, Mas." Bima memegang bahu istrinya. "Rin, mulai malam ini, jangan pernah buka pintu kalau ada yang ngetok. Sekalipun aku belum pulang, jangan dibuka. Paham?" Rina hanya mengangguk dengan air mata mengalir di pipi. Tapi di balik tatapan Bima, ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Sebelum mereka tidur, Rina sempat melihat sesuatu dari jendela kamar. Di bawah sinar petir yang menyambar, terlihat sosok tanpa kepala berdiri di jalan depan rumah, memandangi mereka dari kejauhan. Dan entah kenapa, meskipun tanpa kepala, Rina merasa sosok itu sedang menatap langsung ke arahnya. Pagi itu, suasana desa Niki Kerso terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun rendah, menutupi hampir seluruh jalanan tanah di depan rumah Rina. Burung-burung tak lagi bersuara, dan angin yang berembus seolah membawa aroma amis yang samar. Rina terbangun lebih pagi, tapi tubuhnya masih lemas. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap lantai yang kemarin malam berlumuran darah. Kini memang sudah ia bersihkan, tapi bekasnya tetap terlihat samar seperti noda yang menolak hilang. Bima masih tertidur di kamar, tampak kelelahan, atau mungkin sedang berpura-pura tidur agar tak perlu membahas apapun. Rina membuka jendela. Dari luar terlihat jalanan sepi menuju arah sawah. Tapi ada hal aneh. Di ujung jalan, tepat di dekat pohon pisang besar, terlihat gundukan tanah basah yang baru ditimbun, seperti bekas galian baru. Ia menatap lama, tapi
tak berani mendekat. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba menyelusup di dadanya. Menjelang siang, Bima akhirnya bangun. Ia tampak lebih tenang, tapi wajahnya tetap pucat. Rina menyodorkan secangkir kopi. "Mas, aku pengen nanya sesuatu," ucap Rina hati-hati. Bima menatapnya sekilas. "Tentang apa?" Rina menelan ludah. "Tentang darah di depan pintu malam itu. Tentang ketukan yang datang tiap jam 23.40. Bima terdiam lama. Tangannya menggenggam cangkir erat-erat sampai terdengar bunyi retak kecil dari pinggir gelas. "Mas, kamu tahu sesuatu kan?" Suara Rina bergetar. Namun Bima malah berdiri, memalingkan wajah ke jendela. "Aku capek, Rin. Jangan bahas itu lagi. Nanti malam aku jaga depan rumah biar kamu nggak takut." Rina tahu suaminya berbohong lagi. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit desa Niki Kerso gelap pekat tanpa bintang. Rina duduk di ruang tamu, menunggu bersama Bima yang kali ini memegang sebatang kayu panjang seperti pentungan. Jam menunjukkan 23.30. 10 menit menuju waktu terkutuk. Angin mulai berhembus, membawa suara gemerisik daun dari halaman depan. Lampu gantung di ruang tamu berayun pelan, mengeluarkan cahaya redup yang membuat bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Rina merapatkan tubuh, menggenggam tangan Bima erat. Tepat 23.40, suara itu datang. Tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan tapi terasa berat. Rina langsung menutup mulutnya. Air mata mengalir, sedangkan Bima menatap lurus ke arah pintu, tubuhnya kaku. "Jangan dibuka," bisik Rina. Namun kali ini, suara di luar tidak hanya mengetuk. Ada bisikan serak, lebih jelas dari sebelumnya. "Bima, kembalikan kepalaku." Rina menoleh spontan ke arah suaminya. "Dia nyebut nama kamu, Mas." Suaranya tercekat. Bima berdiri, wajahnya pucat seperti mayat. Ia berjalan pelan ke arah pintu, meski Rina menarik bajunya. "Jangan, Mas, jangan dibuka." Tapi Bima hanya berkata lirih, "Kalau aku nggak buka, dia nggak akan berhenti, Rin." Bima menggenggam gagang pintu. Tapi begitu ia menyentuhnya, suhu logam itu terasa dingin luar biasa, seperti memegang bongkahan es. Ketukan berhenti, sunyi. Hanya suara hujan kecil di kejauhan. Bima membuka pintu pelan. Dari luar hanya tampak kabut tebal menutupi halaman. Tapi di antara kabut itu perlahan muncul siluet seseorang berjalan terseok-seok mendekat. Tubuhnya kurus, bajunya basah dan kotor, dan dari bagian lehernya menetes darah segar yang terus menetes ke tanah. Rina berteriak histeris, menutup wajahnya. Tapi Bima terpaku, tak bisa mundur. Sosok itu berhenti di depan tangga teras. Lalu ia mengangkat kedua tangannya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah kepala manusia. Wajahnya rusak, satu matanya copot, namun mulutnya bergerak. "Kau tinggalkan aku di parit, Bima? Aku belum utuh." Bima mundur beberapa langkah, wajahnya hancur ketakutan. "Ampun, aku nggak sengaja. Aku panik waktu itu," teriaknya. Rina menatap suaminya dengan mata membesar. "Apa maksudnya, Mas? Siapa dia?" Sejak kejadian malam itu, rumah kecil di desa Niki Kerso tidak pernah lagi benar-benar tenang. Udara di dalam rumah selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Rina mulai kehilangan nafsu makan, sementara Bima hampir tidak pernah bicara lagi. Keduanya seperti hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menatap, mengawasi, dan menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji yang belum ditepati. Hari itu, matahari tidak bersinar terang, langit kelabu, dan kabut turun lagi seperti tirai putih yang menggantung di udara. Rina sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika ia melihat sesuatu di genangan air dekat sumur tua. Pantulan wajah asing. Bukan wajahnya sendiri.
Wajah itu pucat, berdarah, dan bagian lehernya tampak robek terbuka. Rina menjerit keras sampai ember di tangannya jatuh dan airnya tumpah. Tapi ketika ia menatap genangan itu lagi, tak ada apa-apa. Saat sore tiba, Bima duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Rina menghampiri, tangannya gemetar. "Mas, aku nggak kuat lagi. Tiap malam dia datang. Bahkan siang pun sekarang aku lihat bayangannya." Bima tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin memang belum tenang." Rina menatapnya dengan takut. "Belum tenang? Maksudmu, Mas?" Bima menunduk, air matanya menetes. "Aku cuma mindahin jasadnya, Rin, tapi kepalanya masih di tempat tabrakan dulu. Aku nggak tahu gimana caranya kubur semua. Aku takut kalau balik ke sana." "Henning." Rina menutup mulutnya, menahan tangis. Tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah pelan di pekarangan. Ceplak, ceplak, ceplak. Keduanya langsung menoleh. Bima bangkit, mengambil senter. Lampu rumah bergetar lagi, seperti selalu terjadi menjelang jam terkutuk itu. Ketika jam dinding berdetak menunjukkan 23.40, suara itu datang. Bukan ketukan kali ini, tapi suara seretan berat di tembok luar rumah. Seperti seseorang sedang menyeret karung besar di dinding luar, mengelilingi rumah mereka perlahan. Seret, seret, seret. Rina menutup telinganya, tapi suaranya makin keras, makin dekat, sampai berhenti tepat di jendela ruang tamu. Bima mengarahkan senter ke kaca jendela. Sinar putih senter menembus kabut di luar, dan di sanalah sepasang tangan hitam berlumpur menempel di kaca dari luar dengan jari-jari panjang dan kuku retak. Pelan-pelan, kepala tanpa tubuh muncul di balik kaca, menatap mereka dari luar jendela. Matanya terbuka lebar, bola matanya setengah keluar, mulutnya bergerak pelan-pelan seolah berbisik, "Aku ingin kepalaku disatukan." Rina menjerit histeris, menjatuhkan kursi. Bima mundur beberapa langkah, tapi bayangan itu tetap menempel di kaca. Bahkan ketika Bima menyalakan semua lampu rumah. Namun setiap lampu dinyalakan, cahaya justru redup sendiri, satu persatu, seperti ada yang mematikan dari luar. Akhirnya, rumah kembali gelap total. Dalam gelap, Rina bisa merasakan hawa dingin di tengkuknya, seperti ada napas seseorang tepat di belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan di sana, kepala itu menggantung di udara, persis di belakangnya, menatap dengan mata kosong. Rina menjerit, berlari ke arah Bima. Bima menarik tangan istrinya menuju kamar, menutup pintu rapat-rapat. Namun dari luar, suara langkah basah kembali terdengar, lalu ketukan di pintu kamar. Kali ini pelan, tapi berat. "Tok, tok, tok. Kau tinggalkan aku di sana, Bima. Kau janji sambungkan kepalaku." Rina menangis sambil memeluk Bima erat. "Mas, tolong, kita pergi aja dari rumah ini. Sekarang juga." Bima menatapnya, matanya penuh ketakutan, tapi juga pasrah. "Kalau aku pergi, dia tetap ikut, Rin. Aku yang dipanggil." Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras. Engselnya berderit, suara kayu terbelah terdengar. Dari celah pintu, keluar darah segar menetes ke lantai. Rina mundur, menabrak lemari. Tubuhnya gemetar hebat. Bima mengambil golok dari bawah tempat tidur, mencoba menghadang. Tapi saat pintu jebol, tak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin yang masuk dan suara samar seperti orang tertawa pelan. "Aku di belakangmu." Bima membalik tubuhnya seketika dan sesuatu menabraknya keras. Ia terlempar ke dinding, goloknya jatuh, darah keluar dari pelipisnya. Rina menjerit dan menunduk di lantai. Tapi dari sudut matanya ia melihat sesuatu merayap di langit-langit. Tubuh tanpa kepala, berjalan terbalik dengan tangan di atas. Darah menetes dari lubang lehernya. Tubuh itu mendekat ke arah mereka, merayap cepat, lalu berhenti di atas kepala Rina.
Tiba-tiba, kepala berdarah itu jatuh dari langit-langit dan berhenti di depan wajahnya dengan mata melotot. "Aku belum tenang, Rina. Aku belum utuh." Rina pingsan seketika. Ketika ia sadar, hari sudah pagi. Cahaya matahari masuk lewat jendela yang pecah. Tapi sesuatu terasa aneh. Bima tidak ada di sampingnya. Rina memanggil pelan, "Mas." Tak ada jawaban. Ia keluar kamar, berjalan perlahan ke ruang tamu. Lantai basah oleh lumpur, ada bekas jejak kaki besar menuju ke pintu depan yang terbuka lebar. Di luar, suara burung terdengar pelan. Tapi di ambang pintu terdapat seutas tali kain kafan yang tergeletak, basah dan kotor. Rina berlutut menatap tali itu. Dari ujung halaman, samar-samar ia mendengar suara bisikan berat. "Malam nanti, kau yang bantu aku menyambungkannya." Ia menatap ke arah suara. Di antara kabut pagi, terlihat bayangan seseorang menyeret kepala berdarah menuju arah jalan sawah, dan entah kenapa langkahnya meninggalkan bekas kaki Bima. Pagi itu, kabut belum juga menghilang dari desa Niki Kerso. Matahari seperti enggan menembus awan kelabu yang menutupi langit. Angin membawa aroma tanah basah dan lumpur busuk, seolah dunia di sekitar rumah Rina baru saja dilalui oleh sesuatu yang tak suci. Rina berdiri di depan pintu rumahnya, masih menatap tali kafan kotor yang tergeletak di ambang pintu. Bekas jejak kaki berlumpur itu berakhir di jalan setapak yang mengarah ke pinggir sawah, tempat kejadian tabrak lari dulu terjadi. Jantungnya berdegup kencang. Tapi entah mengapa ada dorongan kuat dalam dirinya. Seperti ada yang membisikkan agar ia mengikuti jejak itu. Mungkin karena rasa takutnya sudah melewati batas. Atau mungkin karena ia tahu, jika malam nanti tiba tanpa ia berbuat apa-apa, Bima tidak akan pernah kembali. Dengan langkah berat, Rina mulai menelusuri jejak itu. Setiap langkah kakinya menimbulkan bunyi ceplak-ceplak di tanah becek. Desa masih sepi. Hanya suara ayam jantan sesekali terdengar dari kejauhan. Saat ia melewati tepi hutan kecil di belakang rumah Pak Karto, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti diikuti. "Bima, kalau kamu dengar aku, tolong jawab," gumamnya pelan. Tak ada sahutan, hanya angin yang menjawab, meniup dedaunan kering hingga bergesekan seperti bisikan samar. Namun sesekali di antara kabut itu, Rina merasa ada yang berjalan di belakangnya. Setiap ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi begitu melangkah lagi, langkah lain terdengar menyusul. Ceplak, ceplak, ceplak. Ia mempercepat langkah. Sekitar setengah jam berjalan, ia tiba di lokasi yang dulu Bima sebut sebagai tempat tabrakan. Pinggir sawah dengan pohon randu besar di tengah tanah kosong. Tanah di situ masih tampak gersang, bekas terbakar ringan, seperti pernah ada tumpahan bensin. Di bawah pohon randu itu terlihat tumpukan tanah baru dengan batu nisan tanpa nama. Rina berlutut. Ia tahu inilah yang Bima maksud, tempat ia memindahkan jasad korban. Tapi keanehannya, tidak ada tanda kepala dikuburkan di situ. Hanya tubuh tanpa kepala terlihat dari kain kafan yang tak sempurna terkubur di bawah tanah. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh Rina. Ia merasakan sesuatu seperti embusan napas di tengkuknya. Perlahan ia menoleh ke belakang. Dan di sana, tepat di tepi sawah, di antara kabut, Bima berdiri. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan di tangannya ia membawa sesuatu yang terbungkus kain kafan kecil berlumuran darah. "Mas," suara Rina bergetar, "kamu di mana semalam?" Bima tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kuburan itu, lalu pelan-pelan membuka kain kafan kecil yang dibawanya. Rina langsung menutup mulutnya ketakutan. Di dalamnya ada kepala manusia, membusuk, dengan sebagian wajahnya sudah hancur, tapi masih bisa dikenali bentuknya. Mulutnya terbuka,
dan dari dalamnya keluar suara pelan seperti menggumam. "Sambungkan aku." Bima berjongkok, menatap kepala itu dengan air mata berlinang. "Aku sudah temukan, tapi aku nggak tahu gimana caranya." Rina mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, jangan kau sentuh." Namun seolah dikendalikan sesuatu, Bima mulai menggali tanah di bawah pohon randu. Tangannya cepat, kuat, seperti bukan dirinya. Ia mencabut batu nisan tak bernama itu, lalu menyingkap kain kafan tubuh korban yang terkubur di bawah. Aroma busuk menyengat segera memenuhi udara. Rina hampir muntah, tapi ia tidak bisa berpaling, seolah ada kekuatan yang memaksanya menyaksikan semuanya. Ketika Bima hendak meletakkan kepala itu ke tubuhnya, angin berhenti, hening total. Tiba-tiba, dari tengah sawah terdengar suara berat, seperti seseorang berjalan di lumpur dengan langkah berat. Plak, plak, plak. Rina menatap ke arah itu dan melihat sosok tubuh tanpa kepala berjalan mendekat, tertatih, darah menetes dari lubang lehernya. Bima berhenti menggali, memandangi sosok itu. "Dia datang sendiri," katanya pelan. Sosok tanpa kepala itu berhenti beberapa meter dari kuburannya sendiri. Tangannya menunjuk ke arah tanah, lalu ke kepala yang dibawa Bima. Rina berteriak, "Mas, buang itu, ayo pergi." Tapi Bima malah berlutut. Ia menatap kepala itu, lalu berkata lirih, "Maaf, aku takut waktu itu. Aku nggak tahu kau masih hidup. Aku cuma kabur." Kata-kata itu seperti membuka sesuatu. Langit tiba-tiba berubah hitam. Petir menyambar di kejauhan. Kabut makin tebal, menutup seluruh sawah. Dan di tengah kegelapan itu, kepala di tangan Bima membuka mata. Bola matanya bergerak menatap Rina. Lalu mulutnya tersenyum, darah menetes. "Sekarang kau juga sudah lihat dosanya." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari kuburan, tangan-tangan berdarah keluar, menarik tubuh Bima ke dalam tanah. Rina berlari histeris, mencoba menarik suaminya. Tapi genggaman itu terlalu kuat. Bima berteriak, "Rina, tolong aku." Namun dari balik lubang, sosok kepala dan tubuh korban menyatu perlahan. Darah menyembur seperti air mancur. "Sudah waktunya kau ikut aku, Bima." Dalam satu hentakan keras, tanah menelan Bima sepenuhnya. Rina jatuh terduduk, menatap tanah yang kini kembali diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya kain kafan robek yang tersisa di atasnya. Lalu, dari balik kabut, terdengar lagi suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Kali ini, dari arah belakang Rina. Ia menoleh gemetar dan matanya membelalak lebar. Bima berdiri di sana, tapi lehernya bolong, kepalanya tidak ada. Dan dari tanah di depannya, kepala korban yang baru disatukan menatap Rina dengan senyum mengerikan. "Sekarang giliranmu bantu aku mencari kepalaku yang lain." Malam itu, desa Niki Kerso sunyi seperti mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya keheningan yang menekan dada. Rina duduk di ruang tamu rumahnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis seharian. Di tangannya, ia menggenggam foto Bima, satu-satunya yang tersisa dari suaminya, yang kini entah di mana. Sejak kejadian di pinggir sawah siang tadi, Rina belum berani bicara pada siapapun. Ia mencoba berlari, keluar dari desa, tapi setiap kali mencapai batas jembatan kecil di ujung Niki Kerso, kabut tebal menutup jalan, dan dari kabut itu muncul bayangan kepala berdarah yang membuatnya mundur ketakutan, seolah-olah arwah itu tidak mengizinkannya pergi. Kini malam telah datang kembali. Lampu rumah redup, udara makin dingin, jam dinding menunjukkan pukul 23.30, dan seperti yang sudah Rina takutkan, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu depan. Rina memejamkan mata. Air matanya menetes. "Jangan lagi,
Kumohon, bisiknya. Namun ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Suaranya seperti mengetuk langsung ke dalam dadanya. Rina berdiri dengan lutut gemetar. Ia menatap ke arah pintu, tapi tak berani mendekat. Namun tiba-tiba, gagang pintu berputar sendiri. Pintu perlahan terbuka, dan angin dingin menyapu masuk, membuat lilin di meja padam seketika. Dalam gelap itu, Rina mendengar langkah basah mendekat. Ceplak, ceplak, ceplak. Sinar bulan dari jendela menyingkap sedikit bayangan di ambang pintu. Sebuah sosok berdiri di sana, Bima. Namun wajahnya tidak utuh, lehernya robek, dan dari bagian luka itu menetes darah kental ke lantai. Di tangannya, ia memegang kepala seseorang yang kini tampak sudah menyatu dengannya, menatap Rina dengan mata merah. Rin. Suara itu bukan suara Bima sepenuhnya. Dua suara bergabung menjadi satu, berat dan serak. Kami sudah satu sekarang, tapi belum tenang. Rina melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Mas, tolong jangan dekati aku. Kau bukan Bima lagi. Sosok itu tersenyum samar. Bima masih di sini, tapi dia terikat dosanya. Aku hanya ingin tenang, tapi untuk itu aku butuh satu hal lagi. Rina menatap dengan ketakutan. Apalagi yang kau mau? Sosok itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Kau yang lihat semuanya, kau yang tahu dosanya. Sekarang kau harus jadi saksi terakhir. Aku butuh tubuh untuk hidup lagi. Tiba-tiba semua lampu rumah padam. Hanya suara napas berat yang terdengar di sekitar Rina. Lalu satu persatu benda di rumah mulai bergerak sendiri. Gelas pecah, kursi terguling, jendela bergetar keras. Dari dinding, darah mulai menetes, membentuk tulisan samar. Sampaikan kebenaran. Rina menjerit ketakutan. Ia berlari ke dapur, mengambil senter dan berusaha kabur lewat pintu belakang. Tapi ketika pintu ia buka, yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan jalan sawah yang sama seperti tempat Bima hilang. Udara berubah dingin, kabut menebal. Tidak, ini mimpi, ini mimpi. Ia berlari, tapi setiap langkah membawanya kembali ke titik yang sama. Di bawah pohon randu, di samping kuburan tanpa nama itu. Di sana, sosok Bima atau apapun yang kini menjadi dirinya sudah menunggu. Kepala dan tubuh korban kini menyatu dengan tubuh Bima. Wajahnya dua lapis, setengah Bima, setengah korban. Suara mereka bergema bersamaan, menembus udara malam. Kau lihat kuburan ini, Rina? Aku dimakamkan tanpa nama. Orang-orang bilang aku mati karena mabuk. Tapi hanya dia menatap Bima, yang tahu aku masih hidup saat tubuhku dibuang di sini. Rina gemetar, air matanya jatuh. Mas, kenapa kamu gak cerita? Kenapa kau kabur setelah menabraknya? Bima yang ada di dalam tubuh itu menangis. Aku takut, Rin. Dia masih bernapas waktu itu. Aku panik. Aku pikir kalau aku pergi, semua selesai. Suara arwah korban menggema, mengguncang tanah di bawah mereka. Tidak ada yang selesai sebelum kebenaran muncul. Angin berputar kencang. Pohon randu bergoyang hebat. Ranting-rantingnya seperti tangan yang meraih ke arah mereka. Dari tanah kuburan muncul tangan-tangan berdarah lain menarik kaki Rina dan Bima. Rina berteriak keras, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu kuat sekali. Di depannya, sosok arwah kini semakin nyata. Wajahnya utuh, matanya kosong, bibirnya tersenyum mengerikan. Sekarang kau bantu aku bicara lewat tubuhmu. Tubuh Rina terangkat dari tanah, melayang di udara, matanya melotot. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya tak keluar. Bima mencoba meraih istrinya, tapi tubuhnya sendiri ditarik ke dalam kuburan. Setengah badannya sudah tertelan tanah. Rin, maafkan aku. Namun Rina hanya bisa melihat Bima tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Saat itu juga,
Seluruh sawah hening. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya suara detak jantung Rina yang terdengar di telinganya sendiri. Lalu, dari kegelapan, bisikan itu datang lagi. "Sekarang giliranmu menjaga pintu." Rina jatuh pingsan. Keesokan paginya, warga desa Niki Kerso gempar. Rumah Rina terbuka lebar. Lantai dipenuhi lumpur dan bercak darah kering. Tak ada tanda-tanda Rina atau Bima. Namun di dinding depan rumah, seseorang menemukan bekas telapak tangan berdarah dan tulisan samar. "Tiap malam, pukul 23.40, aku akan mengetuk. Tolong, sambungkan kepalaku." Sejak hari itu, rumah Rina dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Warga yang melewati rumah itu malam hari sering mendengar suara ketukan 3 kali dari dalam, dan suara perempuan menangis pelan memanggil nama seseorang. "Mas Bima, jangan tinggalkan aku di sini." Dan konon, jika seseorang memberanikan diri membuka pintu setelah 3 ketukan itu, mereka akan melihat sosok wanita tanpa kepala berdiri di ambang pintu dengan kain kafan lusuh yang masih basah darah. Dan sejak malam itu, suara ketukan di rumah itu tak pernah terdengar lagi. Namun, warga desa Niki Kerso tahu arwah itu belum benar-benar pergi. Karena setiap kali malam turun dan angin berhembus dari arah timur, masih terdengar suara langkah pelan dan ketukan lembut di pintu rumah-rumah yang lampunya belum dimatikan. Jangan lupa, jika malam ini ada yang mengetuk pintu rumahmu, jangan buru-buru membukanya.